Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan langkah-langkah kami dalam membangun database untuk sistem donasi menggunakan MySQL dengan aplikasi XAMPP. Di sini nama saya Kemal Satya Wibowo dengan nomor NIM 24105120056. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Arianto dengan NIM 2410512055. Dan saya Lutfi Jatmiko Nugroho dengan nomor NIM 24 10 51 20 dan 63. Langkah pertama yang akan kita buat adalah membuat database. Untuk membuat sebuah database, kita bisa menggunakan query create database. Dan nama untuk database yang akan kami gunakan adalah sistem donasi. Sehingga query yang akan kami gunakan adalah create database sistem donasi. Lalu kita bisa gunakan perintah use sistem donasi untuk menggunakan database itu. Langkah selanjutnya, kita akan memulai membuat tabel-tabel. Untuk tabel pertama yang akan kami buat adalah tabel donatur. Tabel donatur ini akan menyimpan beberapa informasi, beberapa field seperti ID, nama, nomor telepon, dan juga total donasi. Setelah itu kita bisa gunakan perintah desk donatur untuk melihat strukturnya. Tabel kedua yang akan kita buat bernama jenis donasi. Pada tabel ini akan berisi informasi seperti jenis-jenis donasi berupa kode-kode dan juga penjelasannya. Dan setelah itu kita bisa gunakan perintah desk jenis donasi untuk melihat struktur dari tabelnya. Untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Putra. Oke Putra, silakan. Oke, baik, terima kasih Kemal. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Kemal. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang membuat tabel resipien. Jadi, tabel resipien ini digunakan untuk menyimpan data penerima donasi. Kolom yang ada di tabel ini antara lain adalah ID resipien. Ini merupakan ID unik penerima donasi. Lalu ada kode donasi yang merupakan foreign key yang menghubungkan ke tabel jenis donasi. Lalu ada instansi resipien. Ini merupakan nama instansi penerima donasi. Lalu ada notel resipien. Ini adalah kolom untuk nomor telepon penerima. Lalu yang terakhir ada lokasi yang merupakan lokasi dari instansi penerima donasi tersebut. Selanjutnya di sini ada desk resipien untuk melihat struktur tabel resipien ini. Oke, selanjutnya di sini ada membuat tabel pemberian donasi. Jadi selanjutnya itu tabel pemberian donasi ini akan memiliki struktur diantaranya ada ID pemberian yang merupakan ID unik pemberian donasi, lalu ada ID resipien, ini adalah ID penerima donasi yang merupakan foreign key dari tabel resipien tadi, lalu ada total pemberian, ini merupakan total pemberian donasi yang defaultnya 0, lalu ada tanggal pemberian, ini adalah merupakan tanggal pemberian donasi atau tanggal di mana donatur melakukan donasi. Strukturnya kita akan lihat menggunakan perintah desk pemberian donasi. Oke, selanjutnya di sini ada membuat tabel pengumpulan donasi. Jadi ini adalah tabel terakhir di mana tabel ini itu menyimpan informasi tentang pengumpulan donasi. Kolomnya itu diantaranya ada ID donasi yang merupakan ID unik pengumpulan donasi, lalu ada kode donasi yang merupakan foreign key dari tabel jenis donasi, lalu ada ID donatur
yang merupakan foreign key juga, namun ini dari tabel donatur. Lalu ada ID pemberian yang sekali lagi adalah foreign key dari tabel pemberian donasi. Lalu di sini ada jumlah donasi yang dimana ini merupakan jumlah donasi yang diberikan atau yang telah disalurkan ke instansi penerima. Lalu ada tanggal donasi yang merupakan tanggal donasi ini disalurkan ke instansi penerima. Lalu kita akan menggunakan dash pengumpulan donasi untuk melihat struktur dari tabel pengumpulan donasi ini. Oke, baik. Setelah semua tabel telah terbuat atau telah jadi, selanjutnya kita akan memasukkan data-data tabel yang telah dibuat. Untuk seperti contohnya di sini ada tabel donatur. Di sini kita akan gunakan perintah, yaitu ada insert into donatur values DNA 01. Ini merupakan ID-nya, lalu ada Ani Lestari, ini merupakan nama donaturnya. Lalu ada nomor teleponnya yaitu 081234567890. Lalu ada 0, ini adalah nilai default dari total yang telah ia donasikan. Lalu untuk tabel lainnya itu kita akan gunakan format yang serupa. Setelah itu gunakan perintah select untuk melihat data yang telah dimasukkan. Oke, baik. Jadi di sini ada contoh selanjutnya untuk insert into jenis donasi. Itu ada 2 data di sini, lalu ada insert into tabel recipient. Jadi di sini ada sesuai format yang sesuai tadi saya sudah jelaskan. Lalu juga di atas di sini ada untuk pemberian donasi. Memasukkan data untuk tabel pemberian donasi, dan di bawah sini ada untuk memasukkan data ke pengumpulan donasi. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya kepada Lutfi Jatmiko. Dipersilakan. Terima kasih Putra untuk kesempatannya. Yuk kita lanjut ke query selanjutnya. Seperti yang bisa kita lihat di layar, query selanjutnya adalah mengenai create view dengan judul total donasi per donatur. Tujuan kami menggunakan komen ini adalah untuk menunjukkan informasi tentang total donasi yang sudah diberikan oleh tiap masing-masing donatur. Sekarang yuk kita lihat query atau perintahnya. Dan sebagai petunjuk aja, kalau PD maksudnya itu ke tabel pengumpulan donasi, dan D itu ke tabel donatur. Jadi yang pertama adalah create view, namanya yaitu total donasi per donatur, A select, D ID donatur, D nama, D nomor telepon donatur, sum PD jumlah donasi, as total donasi from donatur, D join pengumpulan donasi, PD on, D ID donatur sama dengan PD ID donatur, group by, D ID donatur, D nama, dan D nomor telepon. Terus apa sih maksudnya dari kata join, sum, dan group by ini? Kalau untuk join, ini maksudnya ini menggabungkan antara tabel donatur dengan tabel pengumpulan donasi berdasarkan ID donatur. Dan kalau sum, ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya adalah menghitung total jumlah donasi untuk setiap ID donatur. Dan juga ada group by. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk mengelompokkan hasil berdasarkan ID donatur. Lalu kita cek dulu dengan mengetik komen select bintang from total donasi per donatur yang tadi sudah dibuat view-nya. Maka seperti yang ada di layar, hasil view ini akan menghasilkan tabel baru yang berisi kolom ID donatur, nama, nomor telepon, dan tentunya total donasi untuk masing-masing donatur. Kita lanjut ke query view yang kedua. Ini masih sama seperti sebelumnya, tapi bedanya kami menggabungkan 3 tabel. Tabel yang kami gabungkan yaitu tabel pemberian donasi, recipient, dan pengumpulan donasi.
Pertama-tama, mari kita lihat query-nya. Seperti yang bisa lihat di layar, komennya adalah create view, total donasi per recipient sebagai judulnya, as select, PD ID pemberian, R ID recipient, sum, PG jumlah donasi, as total pemberian, max PD tanggal pemberian, as tanggal pemberian, from pemberian donasi, PD join recipient, R on PD ID recipient sama dengan R ID recipient join pengumpulan donasi, PG on PD ID pemberian sama dengan PG ID pemberian group by PD ID pemberian R ID recipient. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi, kira-kira bagaimana sih dengan cara kerja atau maksud dari kalimat kunci lainnya? Nah, pertama untuk join yang di sini, ini kita menggabungkan 3 tabel seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada pemberian donasi, resipien, dan pengumpulan donasi. Tentunya ini berdasarkan pada ID-nya. Terus ada sum, berarti maksudnya adalah menghitung total jumlah donasi untuk setiap penerima. Terus ada max, berarti mengambil tanggal pemberian terakhir untuk setiap penerima. Dan juga ada group by, yaitu maksudnya adalah mengelompokkan hasil berdasarkan ID pemberian dan ID penerima. Tentunya query kali ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang total donasi yang diterima oleh setiap penerima. Makanya judulnya juga total donasi per recipient. Nah, setelah kita menggunakan select from total donasi per recipient, kita akan menerima hasil view yang menghasilkan tabel baru yang berisi kolom ID pemberian, ID recipient, total pemberian donasi, dan tanggal pemberian terakhir untuk masing-masing penerima. Oh iya, dan untuk catatan tambahan, kedua query dari view tadi sudah berisi berbagai macam perintah yang diperlukan, seperti ada view, terus ada subqueries yaitu sum.max, terus juga ada filter seperti from, terus kita juga memiliki perintah join, dan ada group by. Nah, ayo kita lanjut ke query terakhir. Untuk query ini, kami membuatnya untuk tujuan sebagai pengambilan data donasi pada periode tertentu. Seperti yang sudah bisa dilihat di layar dari periode November sampai Desember 2024. Dan juga selain menampilkan tanggal tadi, kita juga menampilkan informasi tentang donatur, jenis donasi, jumlah donasi, dan tentunya tanggal donasinya. Pertama, mari kita lihat dulu komen perintah atau query-nya. Pertama ada select PD ID donasi, D nama as nama donatur, JD penjelasan as jenis donasi, PD jumlah donasi, PD tanggal donasi, from pengumpulan donasi PD, join donatur, D on PD ID underscore donatur sama dengan D ID donatur, join jenis donasi, JD on PD kode donasi sama dengan JD kode donasi, where PD tanggal donasi between 2024 11.01 and 2024 12.01. Pertama, mari kita cek dulu, kita bedah apa sih maksud dari tiap kalimat-kalimat kunci ini. Yang pertama ada select. Tentunya bagian ini untuk menentukan kolom mana aja yang akan ditampilkan pada hasil query. Terus kita ada from pengumpulan donasi. Maksudnya ini itu berfungsi untuk menentukan tabel utama yang akan digunakan. Pada kasus kali ini tentunya pengumpulan donasi. Terus ada aliasnya itu PD. Terus kita lanjut ke join donatur, D on PD ID donatur. Nah,
Join ini berfungsi untuk menggabungkan tabel pengumpulan donasi dengan tabel donatur berdasarkan kolom ID donatur. Terus kita juga ada lagi di bawahnya join jenis donasi JD on PD kode underscore donasi sama dengan JD kode underscore donasi. Maksudnya ini sebagai penggabungan hasil gabungan sebelumnya dengan tabel jenis donasi berdasarkan kolom kode donasi. Terus kita juga ada where PD tanggal donasi between 2024 11.01 and 2024 12.01. Ini itu bertindak sebagai filter untuk hanya mengambil data donasi yang terjadi antara tanggal 11 November dan 31 Desember 2024. Nah, seperti yang bisa kita lihat, hasil query-nya itu menampilkan ID donasi, nama donatur, jenis donasi, jumlah donasi, dan juga tanggal donasi. Sekian presentasi kode query dari perancangan sistem donasi kami. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dapat dipahami, dan jelas. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.